Nah, kemarin itu yang kita udah bahas itu adalah terkait ini ya. Sedikit kebanyakan itu masih terkait struktur aljabarnya bilangan real, sistem bilangan real. Terus yang kedua itu adalah ini sedikit terkait completeness gitu ya. Ya, completeness ini tidak masuk struktur aljabar karena ya ini terkait kelengkapan itu bukan lagi terkait eh, struktur yang sifatnya aljabarik gitu ya. Nah, tapi kemarin itu pas kelihatannya saya cukup lambat dengan ini ya. Jadi mungkin saya mau masih bahas satu soal lagi yang terkait completeness terhadap R, completeness pada apa sistem R. Terus nanti kita lanjut ke membahas barisan ya. Membahas barisan ini nanti em, kita fokusnya ke dua ini dulu aja. Terus nanti setelah apa mungkin minggu depan ya, mungkin minggu depan atau setelah untuk pertemuan ketiga sebelum UTS itu mungkin deket-deket UTS aja. Nanti nanti kita bahas yang itu, gitu ya. Nanti saya ngobrolin ke teman kalian aja, Cynthia ya. Jadi ya kembali lagi kita. Nah, satu hal yang perlu kalian pahami itu adalah kalau masalah-masalah soal yang terkait pengantar analisis itu beda, cukup beda sama approach-nya itu agak beda sama ini gitu ya. Sama soal-soal yang kayak struktural aljabar. Kalau pengantar analisis ini terkadang idenya itu apa kalian harus bisa mengubah perspektif kalian terhadap masalah itu gitu ya. Jadi untuk kayak misalkan contoh soal yang ini sebenarnya contoh apa soal yang sederhana. Ini sebenarnya soal yang sederhana, tapi eh, ada kalian harus sedikit mengubah perspektif kalian terhadap terhadap apa yang ini apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan gitu ya. Nah, kira-kira ada yang mau kasih ide untuk soal yang ini? Nah, ini apa R-nya itu positif ya. Di sini diketahui bahwa A ini himpunan terbatas dan tak kosong ya. Ini kenapa ada kayak gini? Oh, supaya kita bisa mengatakan bahwa suprimumnya ada. Begitu juga dengan infimumnya, itu doang gitu kan. Karena udah ada ya berarti ini make sense gitu kan. Cara menganalisanya seperti itu. Nah, kira-kira idenya cukup sederhana sebenarnya gitu ya. Tapi kira-kira gimana caranya kita munculin? Ini kan kayak kelihatannya cukup jelas ya. Karena ini kalau misalkan X itu kurang kurang Y itu kurang dari R gitu kan. Oh, supremum A kan ini kurang dari X gitu kan. Begitu juga dengan Y. Y itu pasti lebih besar daripada sebentar. Kebalik ya. Supremum itu pasti lebih besar dari X gitu kan. Sedangkan infimumnya itu kurang dari eh lebih besar dari infimum Y, infimum A atau berarti Y-nya tuh kurang dari infimum A gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, dari apa yang kalian punya di sini? Sorry, minusnya. Nah, tapi kenapa kira-kira bagaimana caranya kita menuliskan atau memaparkan ide ini? Sebenarnya kan idenya itu cukup sederhana. Oh, supremum A itu harusnya deket banget sama ini gitu kan, tapi lebih besar. Berarti kan sebenarnya yang kita punya itu supremum A, infimum A ini lebih besar sama dengan X kurang Y. Nah, tapi kenapa ini kurang dari sama dengan R gitu kan? Ini yang menjadi masalah utamanya gitu. Nah, sebenarnya kalian harus ini selain selain yang ini yang aku bilang sedikit mengubah perspektif ya gitu, sedikit mengubah perspektifnya, tapi in general kalau kalian udah lihat ininya apa yang perlu dilakukan sebenarnya ini bukan soal yang sulit. Jadi kalian mulai dari sini. Nah, ide utamanya itu adalah ya kalian mulai dengan ada ide, ada yang punya ide, ambil diambil sembarang Y, fixkan dulu salah satunya, diambil sembarang Y dulu gitu ya. Sembarang Y anggota R gitu, atau fix R itu juga boleh, fix Y bukan R ya, anggota A gitu ya, maksudnya Y yang ada di sini gitu ya. Ya, atau kalian kalau kalian mau tulis ini dulu gitu kan, diketahui ya X min Y itu kurang dari R untuk setiap R, untuk setiap X Y anggota A gitu kan.
Nah, karena ini berlaku untuk setiap A, ini berlaku kalau misalkan kita fixkan dulu salah satunya. Kalian fixkan Y-nya dulu. Kenapa? Karena ini agak susah apa kalau misalkan kedua-duanya itu bergerak gitu kan, X dan Y-nya itu bergerak, agak susah untuk ngambil supremumnya atau ngambil infimumnya. Tapi kalau misalkan kalian pindahin salah satunya, ini jauh lebih sederhana gitu. Jadi ya ya fix ya ambil sembarang ini ya, ambil sembarang Y anggota A ya fix ya, difixkan. Kenapa kita fixkan? Supaya nanti kita bisa pindahin terus kita oh ternyata kita bisa bilang ini. Nah, diperoleh karena ini udah fix berarti kan ya apa yang diketahui itu kita bisa tulis ulang sebagai diperoleh bahwa ini X itu lebih kecil dari Y plus X itu kurang dari R plus Y dengan untuk setiap X anggota A. Nah, ini berlaku untuk setiap Y. Ini berlaku untuk setiap X gitu ya. Y-nya fix, X itu ternyata kurang dari R plus Y. X itu kurang dari R plus Y. Kira-kira kesimpulannya apa? Kesimpulan yang kita pengen ambil di sini apa? Ada yang ini chatters. Kalau kalian mau jawab lewat chat aja boleh, ngomong ini ngomong langsung ya boleh. Ya. Gitu ya. Nah, karena ini berlaku untuk setiap X ya. Karena ini berlaku untuk setiap X kurang dari karena ini berlaku untuk setiap X anggota A, ini berarti kan batas atasnya, gitu kan? Ini jadinya batas atasnya. Akibat maka R plus Y merupakan batas atas karena ini berlaku untuk setiap X anggota A merupakan ini katanya gitu kan R plus Y itu lebih besar dari semua atau setiap anggota dari A. Berarti kan X plus Y itu merupakan batas atas A gitu kan. Nah, akibatnya apa? Nah, sekarang kan kita mau bawa kemana? Kalian harus ingat kenapa kita peduli sama hal ini gitu kan. Jadi kalian analisa dulu soalnya apa. Kalian harus ingat kalian itu mau kemana gitu ya. Kalian punya ini gitu. Kenapa tadi kita mau mengatakan R plus Y itu merupakan batas atas A? Sebenarnya karena kita mau ngambil supremumnya gitu. Gitu ya. Karena ini berlaku untuk setiap karena R plus Y itu merupakan batas atas dari A, yang kita bisa simpulkan apa? Ya, supremum dari A, gitu kan. Ingat definisi supremum kalau misalkan kita punya batas atas gitu kan. Ya, supremum dari A itu artinya ya jika U itu adalah supremum A, maka U itu lebih kecil dari misalkan dari R gitu untuk setiap R batas atas A gitu kan. Nah, akibatnya untuk yang ini berarti sub A itu kurang dari sama dengan, ingat karena batas atas gitu kan, ada sama dengannya gitu ya, R plus Y gitu. Ya, lagi pula di sini juga ada R plus Y-nya. Nah, terus kira-kira gimana? Ada ide yang lanjut gitu? Ada ini? Nah, kita udah punya sampai di sini. Ada ide selanjutnya? Kita udah punya ini. Kira-kira apa yang selanjutnya yang kita bisa simpulkan gitu. Nah, kita udah punya ini nih. Ini udah setengah jalan. Kira-kira bagaimana caranya kita munculin infimum A-nya kan sekarang gitu. Infimum A-nya. Yaitu aku tunggu semenit. Yaitu jalankan kok banyak sih? Ada yang dapat ide? Nah, sekarang kan yang tadi baru jalan kan baru X-nya gitu kan. X-nya yang jalan makanya kita bisa ini. Nah, sekarang ini yang kita manfaatin gitu. Nah, dengan cara yang sama, sekarang kan ini udah tetap ya, supremum A itu udah tetap gitu.
Cara-cara mikirnya gitu ya. Sekarang supremum A itu udah tetap. Nah, sekarang kita pindahin lagi R-nya gitu ya. Nah, ini kita tandain sebagai ini. Nah, karena star berlaku untuk ini gitu kan. Kan ini kita ambil sembarang Y kan ya. Berarti kita bisa jalankan sekarang Y-nya gitu kan. Untuk ini sembarang Y gitu kan. Sembarang Y anggota A. Nah, sekarang kita jalanin kita hilangkan kata fixnya itu gitu. Diperoleh. Nah, sekarang kita pindahkan, kita mau ambil infomomnya nanti, Y-nya ini yang bergerak ini nanti kita ambil infomomnya. Berarti kita pindahin R-nya lagi ke kiri gitu kan. Ini akan kurang dari sama dengan Y untuk setiap Y gitu kan. Untuk setiap Y anggota A. Karena tadi kita ambil sembarang yang ini, kita bisa dapat yang ini gitu kan. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan ini berlaku untuk setiap Y anggota A, berarti kita punya ini. Nah, akibatnya ya idenya sama gitu kan. Idenya supremum A dikurang merupakan gitu kan, merupakan batas bawah A. Nah, akibatnya ya sehingga apa? Supremum A dikurang R itu kurang dari infimumnya A gitu kan. Karena infimum itu adalah batas bawah terbesar gitu kan. Batas bawah terbesar dari A. Ya udah, ini kan udah selesai. Ya. Ya. Diperoleh supremum A kurang infimum A itu kurang dari sama dengan R gitu ya. Ini ya yang kita punya. Oke. Nah, itu untuk yang ini ya. Ya, jadi lagi-lagi ide utamanya itu terletak di situ gitu. Ya pindahin dulu salah satu variabelnya, fixkan dulu, terus ternyata kita bisa simpulkan bahwa supremum A ini kayak gini karena ini nah terus kita jalankan Y-nya. Y-nya udah bergerak, kita bisa simpulkan bahwa infimum dari A itu lebih besar dari supremum A dikurang R. Kayak gitu ya. Nah, itu untuk yang soal yang ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau nggak ada kita lanjut ya. Ya, kalau ada nanti bilang gitu. Nah, mungkin ini kita punyanya 1,5 jam ya. Ya, 1 jam untuk bahas soal barisan boleh lah. Nah, tapi mungkin kita ke barisan dulu ya. Nah, kalau di barisan kita bahas sedikit materinya gitu ya. Ya, kalau di barisan ini kan paling banyak soal yang terkait barisan itu ya membuktikan kekonvergenan ya, kekonvergenan. Nah, kekonvergenan ini kira-kira untuk membuktikan kekonvergenan itu kira-kira dari apa aja? Yang pertama, barisan monoton terbatas gitu ya. Monoton terbatas. Ini yang paling gampang dicek gitu. Ini yang paling gampang dicek. Menurutnya itu hal yang lain ya. Tapi ini lebih gampang dicek gitu. Monoton terbatas gitu. Terus yang kedua kira-kira apa? Cauchy gitu ya. Nah, tapi ini biasanya kurang efektif ini. Ini susah ini. Ini agak susah. Gitu ya. Nah, terus yang ketiga, tapi tidak ini belum tentu semuanya bisa berhasil ya. Terus yang terakhir itu apa? Ada yang tahu? Yang terakhir itu apa? Kontraktif. Barisan kontraktif gitu ya. Sifat kontraktif aja gitu. Nah, ketiganya ini, kalau yang ini ekivalen ya. Ini ekivalen dengan konvergen gitu. Nah, tapi untuk yang dua yang pertama gitu. Yang pertama ini cuman implikasi aja, kalau barisan kayak gitu dia konvergen gitu kan. Kalau kontraktif dia konvergen. Sedangkan yang Cauchy ini ekivalensi dengan
Ya barisan Cauchy ini ekuivalensi dengan barisan konvergen. Ya, karena kita berbicara di apa sistem R, ini benar ya. Nah, jadi yang ini yang biasanya kalian tiga yang ini yang biasanya kalian eh apa ya, pertimbangkan gitu. Urutannya kayak gimana? Biasanya ini dulu gitu kan. Monoton dulu kan ini paling gampang. Terus nanti barisan kontraktif yang kedua, terus Cauchy yang ketiga. Atau ya langsung gitu kan. Caranya cukup langsung. Kita harus cari apa barisan konvergennya apa kayak titik limitnya apa, terus nanti baru kita buktikan secara manual. Jadi nah tapi itu jarang 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 dikasih soal yang kayak gitu ya. Paling paling banter yang ini atau yang ini gitu ya. Ya, paling banter menggunakan tiga tiga teknik yang ini gitu. Oke. Nah, jadi itu yang perlu kalian pikirkan gitu ya. Jadi kita lihat dulu. Mungkin sebelum ini kurang pas ya. Ini salah salah tulis. Ini anggota N kayak gini. Nah, mungkin untuk yang kita bahas yang agak mudah dulu, nomor 4 ya. Nah, kira-kira ini kayak gimana? Ada yang punya ide? Ada yang punya ide? Ada yang punya ide? Nah, kalau misal ini kan di sini bilangnya X1 itu lebih besar sama dengan 2 ya. Jadi X1 itu bisa aja 10 misalkan gitu. Nah, kira-kira aku nanya dulu, kira-kira ini barisan yang kayak gimana? Nah, ini kita mau oh ya, ini udah dikasih tahu ya, disuruh ngapain. Ini tunjukkan dia barisan terbatas ke bawah gitu. Terus tentukan ininya gitu. Nah, kira-kira caranya seperti apa? Pertama, untuk buktikan barisan terbatas ke bawah, kira-kira calon batas bawahnya itu apa? Calon batas bawahnya apa kira-kira? Paling gampang. Terus nanti pembuktiannya paling bagus itu dengan cara apa? Itu. Itu pertanyaannya. Oh iya, saya lupa buka kamera saya. Sebentar, sorry. Oke ya. Kira-kira seperti apa? Yang paling jelas, yang paling clear atau yang paling mungkin itu adalah yang ini ya. Udah ada angkanya di sini. Itu yang paling mungkin. Nah, kira-kira kalau kita cek dulu deh. Kita cek cara ceknya gimana? Kalau X1 lebih besar sama dengan 2, kira-kira X2 itu sama dengan apa? Cara ngeceknya gini. Ini cek dulu. Apa buat cek aja. Berarti kan X2 itu sama dengan 1 ditambah akar dari X1 dikurang 1. Nah, karena kayak gitu, karena X1 lebih besar sama dengan 2 ya, berarti ini kita punya kayak gini kan. 2 dikurang 1. Oh iya, ini sama dengan 2 gitu ya. Oh iya, ini sama dengan 2. Kalau misalkan katanya X1 lebih besar sama dengan 1, X2 lebih besar sama dengan 2. Gitu kan. Dan begitu juga seterusnya. Nanti nah, berarti kalau kayak gini, oh karena X2 lebih besar sama dengan 2, maka nanti kita punya gitu kan. X3 lebih besar sama dengan 2. Nah, kalau misalkan kalian punya kayak gini, kalian tes satu-satu ternyata memenuhi, pakai apa buktiin ya secara apa untuk formal. Ada yang bisa jawab? Ini cara buktiinnya gimana? Nah, calon batas bawahnya itu 2 ya. 2. 2 calon batas bawahnya. Batas bawahnya itu adalah 2. Cara buktiinnya kira-kira gimana? Menggunakan induksi ya. Ya. Akan dibuktikan ya, akan dibuktikan. Kalau ini kan yang kita punya baru 2 doang gitu. Kita akan dibuktikan bahwa xn lebih besar sama dengan 2 untuk setiap bilangan asli n gitu. Untuk setiap n anggota n gitu ya. Ya n di sini mulai dari 1 gitu ya. Bilangan asli kayak gini ya. Mulai dari 1. Oke. Nah, jadi kita ini aja gitu ya. Nah, basis induksi ya langkah dasar itu langsung ya. Langkah dasar langsung terpenuhi sebab ini ya. Langkah dasar langsung terpenuhi sebab
Sebab X1 ya udah sama dengan lebih besar sama dengan 2. Itu udah ada, itu yang menjadi ininya gitu kan. Itu yang menjadi asumsi yang ada di soal. Nah, sekarang kita langkah induksinya kayak gimana gitu kan? Langkah induksi sekarang. Nah, kita mulai dengan mengasumsikan bahwa X apa pernyataan udah benar untuk N gitu kan. Terus itu juga gitu kan. Ya. Ini enggak di ya buktikan bahwa PN plus satu PN benar. Ya, asumsikan bahwa PN benar, sorry. Buktikan bahwa pernyataan benar untuk PN plus satu gitu ya. Nah, asumsinya apa? Pernyataannya tuh apa? Gitu. Pernyataannya itu adalah ya XN lebih besar sama dengan 2. Itu yang kita asumsikan benar gitu ya. Berarti ya diasumsikan, jadi mulainya kayak gini gitu. Diasumsikan XN itu lebih besar sama dengan 2 ya untuk suatu N gitu. Untuk suatu N lebih besar. Ini. Nah, buktikan bahwa N plus 1 juga benar gitu ya. Ini hati-hati, ini untuk suatu N ya gitu. Untuk suatu, bukan, kita belum bisa bilang diasumsi. Kalau misalkan kalian asumsikan benar untuk semua N ya udah benar semua dong. Jadi nggak usah. Itu kayak nggak ada yang bisa dibuktiin. Nah, ini kita baru asumsikan bahwa XN itu lebih besar sama dengan 2 untuk suatu N gitu ya. Hati-hati penggunaan katanya. Nah, terus yang mau dibuktikan bahwa XN plus 1 lebih besar sama dengan 2 juga. Nah, dari sini diperoleh apa? Nah, sama kayak tadi. Sama persis dengan yang tadi di sini gitu ya. Cara buktiinnya. Berarti kan diperoleh XN plus 1 itu akan sama dengan XN ditambah 1 ditambah XN dikurang 1. Ini lebih besar sama dengan 1 ditambah akar 2 dikurang 1. Nah, ini sama dengan 2 nanti, gitu kan? Nah, akibatnya ya, XN plus 1 lebih besar sama dengan 2 dan induksi selesai. Nah, apa yang kita bisa simpulkan? Berarti kan XN itu lebih besar sama dengan 2 untuk setiap N bilangan asli. Ya. Terbukti ya XN terbatas bawah oleh 2 gitu kan, oleh 2 gitu ya. Berarti kita udah buktikan setengahnya atau kita udah ngerjain setengahnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ini tolong kalau misalkan ini setidaknya ngechat ya, maksudnya ya konfirmasi kalau misalkan nggak ada yang beneran nggak ada yang pengen ditanyain gitu. Kalau misalkan ada kan terus aku skip kan nggak enak juga gitu ya. Setidaknya coba ngetik di chat gitu ya. Oke. Nggak ada pertanyaan ya. Nah, sekarang bagaimana infimum XN? Nah, itu apa sih infimum dari XN and anggota N gitu. Nah, sebenarnya ini kan kita mandang XN itu kan sebenarnya bilangan-bilangan ya gitu. Nah, sebenarnya ini tuh maksudnya apa? Ini tuh adalah ya, ini kita anggap ini itu adalah himpunan. Kalau himpunan kan dan dia terbatas, ini kan juga terbatas karena tadi kita udah bilang bahwa XN itu terbatas bawah oleh 2 gitu kan. Infimumnya pasti ada gitu kan. Nah, tapi infimumnya itu apa gitu. Ada yang punya ide? Nah, punya ide itu tidak harus dikerjakan sampai habis ya. Maksudnya, aku cuma mau nanya kira-kira ini arahnya kemana? Kita menggunakan teknik yang mana? Gitu. Dari 3 yang ini kira-kira dia arahnya kemana? Pakai teorema yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang kontraktif, Cauchy, atau yang barisan monoton gitu. Yang bisa jawab? Ya, yang monoton terbatas gitu ya. Ya, yang ya, kita udah buktiin bahwa dia tuh terbatas bawah gitu ya. Nah, hati-hati, monoton terbatas itu bukan berarti kalian harus terbatas itu kan terbatas atas dan terbatas bawah ya. Tapi sebenarnya yang monoton terbatas ini terbagi 2 gitu kan. Dia kalau misalkan XN monoton turun gitu kan. Monoton turun. Ini case yang pertama itu monoton turun.
dan terbatas bawah gitu. Nah, ini konvergen gitu. Jadi hati-hati jangan sampai kalian melakukan hal yang salah, apa membuktikan bahwa dia tuh monoton turun terus terbatas atas gitu. Terus kalian simpulkan bahwa XN-nya tuh konvergen, itu salah gitu ya. Monoton turun terus terbatas atas itu nanti salah. Contohnya ya min N gitu. Dia tuh monoton turun dan dia tuh terbatas atas tapi dia nggak konvergen gitu ya. Nah, yang kedua dia monoton naik gitu. Monoton naik dan terbatas atas. Ini kayak gimana? Kalau yang ini ya. Nah, kira-kira karena kita udah buktikan ini dia terbatas ke bawah gitu kan. Terbatas ke bawah sama saja. Idenya gitu. Berarti yang kita perlu iniin kalau misalkan kita yakin ini adalah monoton turun, apa monoton terbatas gitu kan. Menggunakan ini berarti kita harus buktikan bahwa dia tuh monoton turun gitu ya. Cara buktinya gimana kira-kira? Cara 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 buktinya kira-kira gimana? Nah, ini yang eh tidak terlalu jelas gitu ya. Tidak terlalu jelas. Ini yang tidak terlalu jelas. Nah, kita buktikan bahwa ya pernyataan benar bahwa ya berarti yang mau kita buktikan bahwa apa? Kita mau buktikan bahwa ini ya. Kita mau buktikan kan dibuktikan. Nah, sekarang selanjutnya akan dibuktikan. Oh iya, terus nanti ininya tuh apa sebenarnya? Ini kan sebenarnya kalau misalkan dia monoton turun dan konvergen, apa hubungannya sama soal? Konvergen sama soal itu hubungannya apa gitu kan? Itu mungkin pertanyaan kalian selanjutnya. Sebentar, saya pindahkan dulu. Ini ya. Pertanyaan selanjutnya, apa hubungan konvergen sama ini? Nah, kalau misalkan dia konvergen apa monoton turun dan terbatas bawah, dia konvergen, tapi konvergennya kemana? Konvergennya limit xn itu akan sama dengan infimum dari ya xn n anggota n. Yang ini yang ditanyakan gitu kan? Yang sebelah kanannya yang ditanyakan, infimumnya ini yang ditanyakan. Gitu. Oke. Nah, berarti tujuan kalian itu adalah cari limitnya sebenarnya. Ini yang lebih gampang untuk dicari. Nah, berarti selanjutnya akan dibuktikan bahwa xn monoton turun ya. Oke. Sebentar. Ini tunggu sebentar ya, semenit. Tunggu semenit. Kayaknya agak hang. Sebentar. Tunggu sebentar ya. Ya, kayaknya agak delay gitu. Suara saya masih kedengaran dengan baik? Halo, halo, halo. Halo, halo. Suara saya kedengaran? Ya, delaynya lumayan ini ya. Bentar. Ya. Halo, halo. Suara. Oke. Terdengar dengan jelas? Sebentar ya. Saya keluar sebentar. Leave meeting sebentar. Tunggu sebentar. Sorry. Jadi terkadang kayak gitu. Jadi apa yang saya tulis sama apa yang muncul di layar sekarang itu nggak sinkron gitu. Aku takutnya kalian nggak bisa ngikutin. Gitu ya. Jadi ya saya ini lagi sebentar. Dede, make host. Oke. Hah? Ya. Sekarang kita lanjut kembali yang ini ya. Nah, berarti kita mau tunjukkan dia monoton turun. Cara tunjukin monoton turun itu kayak gimana? Ini ya, xn itu lebih kecil sama dengan xn plus 1 kurang dari sama dengan xn untuk setiap n gitu ya. Untuk setiap n anggota n gitu. Gitu ya. Nah, kira-kira caranya gimana? Nah, mulainya itu dari sini ya.
Ya, dengan ini boleh gitu. Dengan ini ya, dengan induksi lagi. Jadi kita bisa buktikan dengan induksi. Tapi ingat kalau misalkan kalian buktikan dengan induksi, kalian harus mulai dulu dari langkah dasar. Berarti kalian harus buktikan bahwa X2 itu kurang dari X1 gitu ya. Nah, caranya gimana? Ini yang paling susah menurutku. Buktikan bahwa X2 itu kurang dari X1 karena kita nggak punya apa-apa. Kita cuma punya ini gitu kan. X1 itu kurang dari atau lebih besar sama dengan satu. Nah, caranya kalau kalian lihat bentuknya gitu kan. Nah, perhatikan bahwa gitu. Nah, ini terkait langkah dasarnya gitu ya. Nah, sebenarnya secara umum kita nggak tulis kayak gini. Saya biasanya nggak nulis kayak gini, cuman ya ini ya sederhana aja. Ya, ini langkah dasar. 2 itu kan sama dengan satu plus X1 kurang satu. Nah, sehingga kita bisa rearrange ulang bahwa X2 kurang satu itu sama dengan akar dari X1 kurang satu, gitu kan. Nah, berarti kesimpulannya apa? Gitu. Nah, ini yang agak susah dilihat, gitu kan. Ini yang agak susah dilihat. Karena X2 itu lebih besar sama dengan 2, berarti sorry, X1 lebih besar sama dengan satu. Nah, karena ini X1 itu lebih besar sama dengan 2, ini yang agak susah dilihat. Kalau kalian lihat, karena kalian perhatikan sekarang X1 kurang satu, kan itu yang dalam akar, gitu kan. Berarti kan kalau X1 itu lebih besar sama dengan 2, berarti X1 kurang satu lebih besar sama dengan satu. Nah, kalau kayak gini, dia tuh turun. Kalau diakarin itu jadi turun angkanya. Tapi kalau misalkan X1 itu sama dengan setengah, ini. Atau misalkan A itu kurang dari setengah, atau sama dengan setengah. Nah, nanti akar dari A itu justru lebih gede angkanya. Ini tuh lebih besar dari A. Tapi kalau sebaliknya, kalau misalkan A-nya misalkan 5 gitu ya. Nah, nanti yang terjadi itu adalah ini. A-nya itu sama dengan 5. Berarti nanti akar akar A itu kan sama dengan akar 5. Ini kurang dari A gitu ya. Tapi karena X1 lebih dari 1 kurang satu, sorry, X1 kurang satu itu lebih besar sama dengan satu. Nah, akibatnya berakibat ini. X1 kurang satu itu lebih besar sama dengan akar dari X1 kurang satu. Nah, padahal ini satu, gitu kan. Ini yang tadi yang sama dengan X2 dikurang satu yang ini ya. Nah, akibatnya sehingga X1 itu lebih besar sama dengan X2 gitu. Nah, kalian udah punya langkah dasarnya. Ini yang paling susah emang. Nah, tapi idenya itu dari sini ya. Gitu. Idenya kalau misalkan kita punya A itu lebih besar sama dengan satu, kita punya A itu lebih besar sama dengan akar dari A gitu. Ini yang kalian ini. Nah, buktinya apa? Sebenarnya kan bisa langsung kelihatan gitu ya. Ini bisa ditulis seperti ini gitu. Gitu kan. Nah, ini lebih besar sama dengan 0. Makanya nanti kita punya ini. Kan ini lebih besar sama dengan 1, ini juga lebih besar sama dengan 0 gitu. Berlaku gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, tapi ini menurutku yang paling susah emang bagian yang ini gitu ya. Bagian yang ini yang paling susah. Tapi ya intuisinya kalau kalian lihat bentuknya ini mirip. Oh, kalau misalkan kalian pindahin satunya ke kiri gitu kan. Kalian dapat bentuk yang kayak gini. Oh, ini kan sebenarnya kayak ya X1 kurang satu diakarin gitu kan. Itu ide utamanya. Nah, berarti sekarang karena kalian kalian udah punya langkah dasarnya, nah sekarang langkah induksi gitu kan. Nah, langkah induksi juga sama, sebenarnya kalian bisa gunakan itu atau kalian bisa gunakan ini aja gitu ya. Ya, langkah induksi berarti yang kalian punya apa? Ya, diasumsikan udah benar gitu kan, diasumsikan pernyataan benar untuk suatu n gitu ya. Diasumsikan pernyataan benar untuk suatu n atau ya diasumsikan x1 xn itu lebih besar sama dengan xn plus 1 untuk suatu n gitu. Untuk suatu n bilangan asli gitu ya. Nah, ini ya diasumsikan pernyataan benar untuk n. Pernyataan benar ini untuk suatu n
bilangan asli gitu. Sorry. Kayak gini ya. Nah, karena kayak gini pernyataan yang dimaksud pernyataan benar itu apa? Pernyataan itu apa? Yang ini ya. Yang ini gitu. Pernyataannya tuh itu xn itu lebih besar sama dengan xn plus 1 gitu kan. Nah, akan dibuktikan bahwa benar bahwa untuk xn plus 1 lebih besar sama dengan ini. Target kita itu ini ya. Targetnya kira-kira gimana caranya? Ya, kalian bisa gunakan trik yang tadi atau pakai pakai definisinya xn plus 1. Sorry. Bagusnya yang mana? Mulai dari xn plus 1 aja ya. Xn plus 1 itu kan sama dengan 1 ditambah akar dari xn plus d dari ini gitu kan. Nah, ini akan lebih besar sama dengan apa? Ini kita ubah menjadi xn plus 1 itu tetap benar gitu kan. Ini 1 tambah akar dari xn plus 1 dikurang 1 gitu kan. Ya udah, berarti ini kan sama dengan xn plus 2. Selesai. Gitu kan. Ya udah, akibatnya ya ya induksi selesai gitu kan. Kan kita udah buktikan induksi selesai dan dapat disimpulkan bahwa kesimpulannya apa? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya, kesimpulan akhirnya ya karena xn monoton turun dan terbatas gitu kan, terbatas bawah terutamanya gitu, terbatas bawah apa yang dapat disimpulkan gitu kan, terbatas bawah dapat disimpulkan ya limit x itu ada gitu kan, limit dan lebih lanjut limit xn ini sama dengan apa yang dicari gitu kan, gitu. Nah, pertanyaannya yang penting gimana cara nyarinya? Sekarang gimana cara nyari ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu caranya? Cara nyarinya gimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu caranya? Nah, kalau misalkan nah yang paling penting di sini tuh adalah kalian harus pastikan dulu bahwa limitnya tuh ada ya. Dan di sini limitnya udah ada gitu. Limitnya tuh sama dengan ini gitu. Limitnya tuh ini gitu kan. Oh, sorry. Kalian pastikan dulu limitnya ada baru kalian menggunakan teknik limit itu. Ambil limit gitu ya. Nah, jadi caranya itu adalah persamaan yang ada di soal, yaitu persamaan rekursinya gitu kan. Ya, dengan mengambil ini gitu kan. Jadi kalian tekniknya itu adalah misalkan dulu, misalkan x itu sama dengan limitnya, gitu kan, limit xn, gitu. Nah terus nanti yang kalian apa setelah kalian misalkan ini yang kalian punya apa? Gitu, xn ya dengan mengambil limit ini, gitu kan, mengambil limit pada persamaan rekursi kita punya apa? Persamaan rekursi ya akan lebih baik kalau misalkan kalian tulis dulu yang ini atau tandai kalau misalkan persamaan ini itu adalah persamaan star kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ini kalian bilangnya persamaan star kayak gini, ini diperoleh apa? Nah kalau kalian yang ya bagi yang belum ini gitu kan, bagi yang belum terbiasa, kalau misalkan pun indeksnya ditambah satu limitnya tetap sama ya, karena kan limit itu ya oke okay. Yoga sorry aku baru baca. Itu ya idenya udah oke gitu ya. Pakai fakta bahwa limit xn plus 1 itu sama dengan limit xn.
ini nanti gitu ya. Ini yang paling penting. Kan kalau misalkan dia itu akan menuju suatu nilai, kalau misalkan lompat satu ininya kayak kita hapus yang paling pertama ya tetap konvergen ke sana gitu kan. Nggak akan lewat gitu atau maksudnya nggak akan menjauh. Akan tetap konvergen ke sana. Jadi ya ini kita ambil limit kedua ruas gitu kan. Kenapa? Karena yang awalnya nggak ada limitnya, kita ambil limit yang seperti ini gitu kan. Akar dari xn kurang satu gitu. Nah, terus nanti kalian ya tinggal ambil ininya aja gitu. Karena kita udah misalkan ini gitu kan. Ini juga limitnya sama dengan x gitu ya. Sifat bahwa semua subbarisan dari limit semua subbarisan dari suatu suatu barisan yang konvergen itu akan konvergen ke atau jadinya dikurang satu ya. Kalian bisa simpulkan x-nya nanti ini sama dengan satu ya. Kalian bisa simpulkan bahwa x-nya nanti ini sama dengan satu. Oke. Oke. Ya. Ya. Cara buktinya gimana? Kalau misalkan ini kalian bisa kuadratin atau kalian tanpa kuadratin juga bisa. Gitu ya. X kurang satu dikurang akar dari x kurang satu sama dengan 0. Berarti kan akar dari x min satunya dikeluarin. Ini kan bisa ditulis sebagai x min 1 kuadrat ya. Gitu. Ini kan jadi kayak gini. Oke. Nah, berarti kan x ini ya, berarti kan akar dari x min 1 itu sama dengan 0 atau akar dari x min 1 itu sama dengan 1. Ini boleh atau kalian kuadratin, kayaknya yang kuadratin lebih aman gitu ya. Ini juga boleh. Berarti kan nanti x kurang 1, x kurang 2 ya. Nah, kira-kira di antara yang dua ini kira-kira yang mana yang memenuhi gitu. Nah, ini nggak mungkin gitu. Ya, mengingat kenapa? Karena batas bawahnya meskipun juga ini ya. Ya, mengingat jadi kesimpulannya ini ya, mengingat 2 itu adalah batas bawah gitu kan. Mengingat 2 adalah atau gini aja, xn itu lebih besar sama dengan 2 untuk setiap ini gitu kan. Setiap n anggota n yang pasti akan menjadi infimum dari xn itu adalah yang ini karena ya kalau yang ini kan bukan infimumnya dong. Atau itu limit kan ingat limit itu sama dengan apa yang ditanyakan ya. Berarti kan kita bisa simpulkan bahwa ya limit xn ya, x yang sama dengan infimum ini gitu kan. Infimum xn anggota n ya, dapat disimpulkan ini sama dengan 2. Selesai. Ya, kesimpulan akhirnya juga diperhatikan ya, jangan sampai salah. Gitu. Oke. Ya, itu untuk yang ini. Ya, kalian harus berhati-hati ya. Kalian silahkan. Tapi in general kalian harus bisa membuktikan bagaimana caranya membuktikan untuk yang ini. Ini terbatas bawah gitu kan. Bisa pakai ini. Kalau misalkan apa persamaannya rekursi itu biasanya pakai induksi sih. Kalau misalkan kayak rekursi itu maksudnya yang penjelasannya kayak gini ya, kayak iteratif kayak gitu. X1-nya udah ada, bisa dapat X2-nya, X2-nya terus X3. Biasanya pakai induksi kalau kayak gini gitu. Kalau misalkan apa kayak nilainya udah ada, biasanya ya kita tinggal lihat aja. Misalkan xn itu sama dengan 1/n gitu kan. Nah, ini lebih gampang karena kita bisa langsung lihat, oh ini kan lebih besar dari 0 semua gitu kan. Jadi itu lebih gampang untuk ngelihatnya. Tapi untuk yang rekursi kayak gini, biasanya untuk membuktikan misalkan dia itu terbatas bawah pakai eh, pakai induksi. Nah, yang bagian yang ini itu kayaknya nggak harus pakai induksi. Silahkan cari yang lain. Yang bagian kedua ini kayaknya tidak harus pakai induksi gitu ya. Monoton turunnya gitu. Nah, dengan cara yang sama untuk yang ini nanti juga bisa ya limit xn itu harusnya supremum dari xn n. Ada pertanyaan? Ini untuk yang soal nomor 4. Ada pertanyaan sampai di sini? Untuk ya
saya panggil beberapa namanya. Karina atau ya kalian nggak usah ini Shiva atau Tiara atau Iqbal atau Aditya Eko, ada yang mau ditanyakan? Ya kalau nggak ada pertanyaan, kalian bisa kasih thumbs up atau ini. Ya ini maksudnya ini ya. Ini maksudnya N itu ya ini maksudnya N anggota N gitu ya. Ya pokoknya barisan AN plus satu dikurang N gitu. Mungkin untuk yang selanjutnya kita bahas nomor 3 ya. Kalau misalkan kalian nggak ada pertanyaan, kita bahas soal nomor 3. Nah, yang bagian pertama itu nggak terlalu sulit sebenarnya. Kalian udah belajar properly divergent ya? Ya, udah belajar properly divergent ya di kelas? Udah ya? Kayak gitu. Oke, jadi untuk yang ini pakai apa? Ini cuman alatnya cuman satu. Archimedean property. Nah, kalian jangan salah. Archimedean property itu sebenarnya bukan ini ya. Archimedean property itu bukan yang untuk setiap epsilon terdapat ini. Sebenarnya Archimedean property at its ini base form itu bukan yang ini. Ada n anggota bilangan asli sedemikian sehingga seper n kurang dari epsilon. Mungkin kalian lebih familiar sama yang ini. Tapi Archimedean property itu sebenarnya bukan ini. Gitu. Yang Archimedean property at its finest form itu adalah mengatakan kayak gini. Untuk setiap bilangan real sebenarnya positif gitu ya. Untuk setiap bilangan real positif itu terdapat bilangan asli sedemikian sehingga dia itu lebih besar dari bilangan real tadi gitu. Ini sebenarnya Archimedean property at its finest form gitu. At its ini base form gitu ya. Yang paling dasar itu yang ini. Oke, jadi ya nanti sebenarnya yang properly divergent itu yang itu gitu kan. Ini kan sebenarnya kayak naik terus ya. Kita bisa apa kalau misalkan n-nya naik, berarti kan nanti akar dari n itu juga akan terus naik kayak gitu. Itu ininya apa itu sebenarnya intuisinya. Tapi bagaimana caranya menulis intuisi itu dalam bentuk kalimat gitu kan. Nah, kalau kalian ingat properly divergent, nah ini kan pasti ya properly divergent itu jadi AN properly divergent jika apa? Ada yang ingat? Itu ini ya definisinya. Either ini, or ini salah satunya, tapi nggak boleh kedua-duanya, gitu ya. Salah satunya, gitu ya. Limit AN itu lebih besar dari Tangga, atau limit AN itu ini salah satunya, tidak kedua-duanya ya, salah satunya aja. Oke. Yang nggak properly divergent itu yang ini. Jadi kalian bisa mulai dengan mengatakan tidak boleh kedua-duanya. Berarti kalian bisa mulai dengan mengatakan kalian ini dulu, gitu ya. Jadi ya, kalian pastikan dulu bahwa ini apa? Ya, ini A. Ya jelas AN itu lebih besar dari ini ya. Dari 0 untuk setiap ini. Jadi ya ini. Masih ingat ininya limit AN itu lebih besar dari 0 itu artinya apa? Limit AN itu apa positif Tangga itu artinya apa? Itu ekuivalen dengan mengatakan bahwa untuk setiap bilangan asli apa bilangan real A, sebenarnya bilangan real tapi aku sebenarnya lebih suka untuk yang positif aja ya. Cuman ya ini yang ada di PPT kalian, ini yang ada di buku Bartel juga. Jadi untuk setiap bilangan real terdapat bilangan asli n, ya ini bergantung A sedemikian sehingga nanti apa? Untuk setiap apa AN alpha gitu ini lebih besar dari n gitu ya, sorry ini lebih besar dari alpha. Jadi ada ini sedemikian sehingga n
ini ini bukan dikali ya, itu maksudnya alfa. Berdasarkan Archimedean property kan pasti ada gitu kan. Tapi itu dalam bentuk ini dulu gitu. Nah, berarti kita pilihnya nanti jadi K-nya itu atau N-nya itu ini gitu kan. Nah, jadi untuk membuktikan itu diambil sembarang ini gitu kan. Diambil sembarang apa? R positif gitu. Atau R anggota atau alfa ya, alfa anggota R. Nah, kalau misalkan negatif kan kalian bisa pilih N-nya itu sama dengan satu gitu kan. Nah, kalau misalkan lebih dari itu, kira-kira gimana? Gitu. Itu pertanyaannya. Bentar, di properly divergent benar ya definisinya kayak gini? Seingat saya kayak gini. Atau harus ini? Kayaknya ini udah benar. Gitu ya. Nah, diambil sembarang alfa yang anggota R, terus nanti kalian punya apa? Ya, jika negatif gitu kan. Jika ini negatif, dapat dipilih. Atau sebenarnya langsung juga nggak apa-apa gitu ya. Sebenarnya langsung juga nggak apa-apa gitu. Langsung aja mungkin. Ini juga berlaku untuk semua bilangan real sebenarnya gitu ya. Ya, Archimedean property itu berlaku untuk semua bilangan real. Jadi langsung aja. Nah, berdasarkan Archimedean property gitu kan. Archimedean property terdapat K bergantung ini ya, terdapat K bergantung alfa gitu. N ya, bilangan asli ya, sedemikian AK alfa yang yang artinya itu adalah K alfa itu lebih besar dari sedemikian sehingga jangan itu dulu deh, salah ya, yang ini ya. Sedemikian sehingga K alfa itu lebih besar dari ini, kok N sih salah. Sedemikian sehingga apa tadi maunya, ya ini K alfa ini lebih besar dari alfa ya, kayak gini. Nah, sekarang kita pengen N alfanya gitu. N alfanya itu kira-kira apa? Nah, kalau kalian bingung kayak gitu, nulis K alfa ini kayak gimana, nanti ya, ini nggak apa-apa kayak gini. Kalian bisa tulis kayak gini. Supaya kalian, kalau misalkan kalian ini, kan ini cuman mau mengatakan bahwa ini bergantung sama alfa ya. Ya, jadi kalau misalkan kalian pengen hilangin K alfa, alfanya, kalian bisa tulis kayak gini. Hilangin titik dua sama dengan K alfa gitu. K itu sama dengan K alfa. Itu maksudnya ya K-nya kita instead of nulis K alfa, kalian tulis K aja kayak gitu. Itu boleh. Ya. Nah, kayak gini boleh. Tapi aku lebih suka atau kayak gini juga nggak masalah sebenarnya. Terdapat K anggota N sedemikian sehingga kayak gitu. Ini diperbolehkan di kelas. Tapi aku lebih prefer yang pertama tadi gitu ya. Ada yang ini. Ya, ini preferensi aja. Ini boleh. Tapi ya kita ikutin di kelas, kayaknya Papa Mama juga ngikutin yang ini. Nulis kayak gini aja gitu ya. Nah, terus kira-kira yang menjadi N-nya tuh apa kira-kira? Ini kan terdapat N sedemikian sehingga kayak gini. Ini kan definisinya gitu kan. Nah, definisinya adalah ini kan. Ya, kita pilih apa? N itu sama dengan, supaya nanti jadi kita pengennya AN itu lebih besar dari alfa yang ini. Kira-kira apa? N itu kita pilih berdasarkan apa yang kita punya di sini, K kuadrat gitu kan. Nah, K kuadrat. Karena K kuadrat itu apa, K itu bilangan asli, pasti ini lebih besar sama dengan K. Gitu kan? Dan ini akan lebih besar dari alfa kayak gitu ya. Itu nanti ininya gitu kan. Ya. Tapi ya pokoknya kita punya ini N itu lebih besar, itu sama dengan K kuadrat. Nanti yang kita punya apa? Ya. Diperoleh AN gitu kan. Itu sama dengan N kuadrat gitu kan. Apa akar dari N? Ini sama dengan akar dari K kuadrat, ini sama dengan K, ini lebih besar dari A gitu. Nah, udah selesai. Karena ini berlaku untuk sembarang alfa gitu kan. Karena ini berlaku untuk sembarang alfa anggota R diperoleh
Ya, dapat disimpulkan, sorry. Dapat disimpulkan AN itu limit dari AN itu sama dengan plus tak hingga, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini benar nggak ya? Ini saya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, definisi saya benar nggak ya terkait properly divergent itu? Kayak ngerasa ada yang aneh. Properly divergent. Sekalian kalian ini properly divergent itu di mana ya? Divergent sequence. Itu kurang pas ya, makanya ini kelihatannya saya kurang pas yang ini definisinya, makanya ini. Jadi kayak gini, ini lebih tepatnya gini ya. Ya, untuk setiap ini terdapat ini sedemikian sehingga jika ini berlaku ini ya. Untuk setiap n yang lebih besar dari n berlaku xn itu atau an itu lebih besar sama dengan alpha, kayak gitu ya. Ya, tapi karena ini gitu kan. Karena ini barisan naik gitu kan, barisan naik, ini tetap benar. Nah, ini kurang pas ya definisi saya. Itu makanya tadi saya nanya. Yang ini ya. Ini yang lebih tepat. Jadi ya, kita pilih ini, n-nya tetap sama yang ini, tapi nanti cara nulisnya adalah gini ya. Nah, selanjutnya diperoleh ini ya. Selanjutnya untuk setiap ini, untuk setiap n yang lebih besar dari n besar berlaku ya an itu sama dengan apa? An itu sama dengan akar n. Karena n lebih besar dari n besar, berarti kan ini lebih besar dari akar n, ini sama dengan k, ini lebih besar dari alfa, sama aja gitu ya. Dapat disimpulkan bahwa ini ya, dengan kata lain n properly divergent. Hati-hati ya, tadi itu kurang pas punya saya. Yang saya tulis tadi kurang pas gitu. Yang ini yang tepat, yang sekarang ini yang tepat gitu ya. Untuk setiap alfa bilangan real terdapat bilangan asli n sedemikian sehingga ya untuk setiap bilangan asli n gitu. Jika n itu lebih besar dari sama dengan n, berlaku an itu lebih besar dari alfa. Atau lebih besar sama dengan juga boleh gitu ya, terserah. Dua-dua yang nggak masalah. Ada pertanyaan sampai di sini untuk yang bagian A? Ada pertanyaan untuk yang bagian A? Sekarang pertanyaannya, kalau nggak ada, kita lanjut bagian B. Nah, bagian B kira-kira mungkin ini buat latihan buat kalian aja. Kira-kira aku mau nanya dulu. Mungkin kalian mikir. Sekarang kan barisannya bukan lagi itu ya. Barisannya ini kan bilangnya ya AN itu sama dengan akar N. Nah, sekarang barisannya tuh ini. Nah, kalian harus paham membaca ini maksudnya apa. Barisannya tuh barisan yang ini gitu. Ini tuh maksudnya adalah barisannya itu adalah barisan yang kayak gini. Akar N plus 1 dikurang akar N. Ini yang mau ditahu apakah ini konvergen atau tidak gitu. Kalau aku tanya, ini konvergen atau tidak? Pertanyaan apa? Oh ini ya. Pertanyaannya juga nggak ada. Ini buktikan bahwa itu konvergen. Harusnya itu buktikan apa coba? Ini buktikan bahwa ini konvergen dan tentukan limitnya, gitu ya. Nah, kira-kira cara buktikan bahwa dia konvergen itu pakai apa? Aku nanya itu dulu. Nah, ada yang mau jawab? Any chatters? Ada yang mau nanya? Ada yang mau jawab? Kira-kira ada yang punya deh? Karina? Risna? Ya. Atau Iqbal? Atau Aditya? Aditya di sini ada 2 ya. Kira-kira ada yang mau ini enggak? Ada kira-kira pakai yang mana? Apakah pakai Cauchy atau pakai yang kontraktif itu atau pakai monoton terbatas?
Kira-kira yang mana? Ya, kalau misalkan kalian ini gitu kan, biasanya hierarkinya itu kalian cek dulu apakah dia monoton gitu. Cara ngecek monoton gimana? Kalian masukin angkanya gitu kan. Kalau misalkan n-nya 1, oh berarti akar 2 dikurang 1 gitu kan. Terus nanti akar 3 kurang akar 2. Terus akar 4 kurang akar 3. Nah, itu makin lama makin naik angkanya atau makin turun gitu ya. Kalau kalian bisa bayangkan, semakin nanti naik sebenarnya semakin kecil selisihnya gitu kan. Semakin n-nya naik itu nanti selisihnya makin kecil. Gitu. Berarti dan ini jelas ini ya, jelas bahwa ini karena dia monoton naik kan ini lebih besar dari ini kan berarti jelas bahwa an plus 1 kurang an itu akan sama dengan ini gitu kan. Ini lebih besar dari 0 gitu. Berarti ya barisan sehingga ini barisan an plus 1 kurang an terbatas. Ini untuk setiap ini ya, untuk setiap n anggota n. Sehingga ini berlaku. Sehingga ini terbatas bawah oleh 2. Oleh 0. Salah. Ini oleh 0. Nah, tugas kalian buktikan, kalian silahkan buktikan, ini tugas kalian gitu ya. Buktikan akar n plus ini, buktikan bahwa ini monoton turun gitu ya. Silahkan coba kalian kerjakan gitu. Nah ini ini buat latihan buat kalian. Nah silahkan kalau misalkan kalian kerjakan terus pengen ngecek apakah jawaban kalian benar atau enggak, itu kan terkadang susah ya. Kalian silahkan ya foto jawaban kalian terus kirimkan ke aku. Nanti aku cek gitu apakah dari tulisan kalian ada yang perlu diperbaiki atau enggak gitu ya. Silahkan. Nah itu sebenarnya tutor itu bagusnya kayak gitu ya. Ya, kalian menulis gitu terus nanti aku yang konfirmasi apakah udah benar atau masih ada yang perlu diperbaiki gitu. Itu yang sebenarnya yang paling benar gitu. Oke. Ada pertanyaan untuk yang ini? Ya, aku nggak usah ngerjain sampai selesai ya. Ya, ada yang mau ditanyakan untuk yang ini? Buktikan bahwa dia monoton turun. Nah, terus nanti setelah dapat monoton turunnya, baru kalian cari limitnya. Limit cara nyari limitnya mirip yang tadi. Mirip. Mirip. Yang tadi. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, sekarang kira-kira yang mana? Nomor 5. Nomor 5 deh. Nah, ini kelihatannya ini kayak nggak ada ini kayak soal sifat kayak gini yang nggak ada ininya. Menurutku justru yang soal-soal kayak gini menurutku lebih gampang gitu ya. Karena kalau misalkan kita nggak perlu berpikir terkait istilahnya tuh manipulasi aljabarnya nggak terlalu ini. Nah, hal yang penting yang kalian perlu pahami, kalau misalkan terbatas itu kayak gimana? Terbatas bawah dan terbatas atas gitu. Nah, terbatas bawahnya kayak gimana? Jadi untuk mengatakan bahwa ini terbatas, harusnya kan kayak gini. Ada N dan M. Ini bilangan real gitu kan. N dan M bilangan real. Sehingga, tapi kan kita sebenarnya nggak perlu gitu ya. Sehingga N itu lebih kecil dari XN gitu kan. Untuk setiap N terus nanti ini kayak soal mengapit gitu. Tapi jadi sebenarnya kita bisa ubah ini menjadi kayak gini gitu ya. Yang ini kalau misalkan ada XN terbatas, kalian jangan pikirkan ada batas bawah atau batas atas. Nah ini akan ekivalen. Nah ini yang dimaksud ada batas bawah batas atas ya. N-nya ini batas bawahnya,
M-nya ini yang menjadi batas atasnya. Tapi idenya gitu ya, atau biasanya yang lebih lebih sering kita ini, yang ekuivalennya, kalau mau mengatakan bahwa ini terbatas, kalian bilang aja ada M positif sehingga ini ekuivalen gitu ya. Sehingga mutlak dari Xn itu kurang dari sama dengan M. Ini untuk setiap N ini. Ini sama aja. Dan ini lebih powerful biasanya. Kalian gunakan yang bagian bawah aja gitu ya. Nah, sebenarnya kan by definition terbatas itu terbatas bawah, terbatas atas gitu kan. Pertanyaannya batas bawah, batas atasnya apa? Ya batas bawahnya M. Batas atasnya M, batas bawahnya. Kan ini jadinya kalau misalkan dipecah, jadinya kan gini. Nah, ini yang jadi batas bawahnya, ini yang menjadi batas atasnya. Jadi, ya, daripada kalian menuliskan, oh ada N dan M sedemikian ini, itu nanti agak susah gunainnya, gitu. Yang lebih bagus itu adalah menggunakan yang ini, gitu. Ada M positif sehingga mutlak dari Xn itu lebih besar, atau lebih kecil sama dengan M, gitu ya. Jadi untuk yang ini kalian punya ya, karena Xn terbatas gitu ya. Terbatas. Jadi, nah, nanti kalian punya itu gitu. Nah, tapi pertanyaannya, kita mau buktikan bahwa ini konvergen. Biasanya kayak gimana? Kita mulai dari, jadi biasanya kalau kita mau membuktikan itu, kita harus ngecek apa yang kita mau kerjakan. Kalian fokus sama apa yang mau dibuktikan dulu gitu ya. Nah, kita cek dulu konvergen ke 0. Jadi ya, berarti kan mulai dari diambil sembarang epsilon positif gitu ya. Nanti kita feeling yang perlu gitu. Nanti kita feeling yang perlu. Karena nanti kita mau buktikan dia konvergen, oh nanti kita pengen ini. Xn yn kurang 0 itu lebih kecil dari epsilon, gini ya. Nah ini untuk setiap n lebih besar sama dengan n sesuatu. Kita nggak tahu itu berapa gitu ya. Tapi pokoknya dia itu ya n-nya itu nanti bergantung sama epsilon gitu kan. Nah, tapi cara milih n-nya itu nanti kayak gimana gitu. Untuk setiap n yang lebih besar sama dengan n. Gitu. Oke. Kira-kira nah yang konvergen ke 0 juga apa? Yang ini gitu. Nah, berarti kemungkinan besar idenya di sana. Nah, bedanya konvergen atau limitnya ke 0 sama yang lain, itu apa? Ini tuh nggak ada. Jadi sebenarnya yang kita punya tuh yang ini, gitu kan? Oke. Nah, ini lebih lebih enak. Kenapa? Karena ini bisa dipisah. Kalau misalkan ada satunya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau misalkan ini mutlak dari n dikali mutlak dari yn itu kurang dari epsilon, gitu. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya n-nya itu dari mana? N-nya harusnya dari sini, gitu kan? Nah, tadi kita punya karena ini terbatas, gitu kan? Nah, makanya baru sekarang kita pakai terbatasnya. Terbatasnya itu terbatas atas kalau ini, gitu kan? Karena ya xn terbatas. Ini yang tadi yang aku bilang, ada M positif. Sehingga Xn itu kurang dari sama dengan M. Nah, ini yang nanti ini kan yang kita mau. Ini yang kita mau, gitu kan. Nah, harusnya, karena ini kurang dari sama dengan, nanti kita pakai, ada nanti kita info kurang dari sama dengan M-nya itu, gitu kan. Nah, kira-kira, kan kita pengennya ini tuh kurang dari epsilon. Dari yang kita punya di sini gitu kan. Ini konvergen ke 0. Kalau konvergen ke 0 itu artinya apa? Untuk setiap epsilon positif gitu kan. Ya n konvergen ke 0. Berarti artinya apa? Artinya sehingga ini implikasinya apa? Untuk setiap epsilon positif terdapat n bilangan asli sedemikian sehingga ya jika n itu lebih besar dari n berlaku apa? Untuk setiap n ini berlaku mutlak dari yn kurang 0 gitu kan. Ya lagi-lagi ini nolnya hilang. Ini kurang dari epsilon. Nah, tapi kalau kayak gini nanti yang kita punya, kalau kita punyanya kayak gini, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kan ini kalau misalkan kita sekarang bayangkan mau kita buktikan gitu kan. Xn, Yn, oh ini bisa dipisahin mutlaknya masing-masing. Ini sama dengan, ini kan, oh ini kurang dari M gitu. Terus ini kurang dari epsilon.
gitu kan, kayak gini. Nah ini kurang pas gitu. Nah karena ini berlaku untuk setiap epsilon, berarti ini juga kita bisa tulis kayak gini gitu ya. Itu triknya biasanya gitu. Itu cara cara berpikirnya. Jadi kalau misalkan kita kumpulkan sekarang gitu, kita kumpulkan semua, kita punya ya karena ini kita udah punya ini ditulis di awal gitu kan. Karena y y apa? Kita tulisnya gini aja. Y n konvergen ke 0 terdapat terdapat n yang bergantung sama epsilon gitu kan. Tapi tulisnya terdapat n ada bilangan asli sedemikian sehingga kalian bisa tulis jika n lebih besar dari n gitu kan, berlaku ini, atau ini juga boleh gitu. Sehingga untuk setiap, aku lebih suka yang ini, jika n lebih besar sama dengan n, maka ini yn itu kurang dari yn itu kurang dari epsilon per m gitu ya. Ini benar, masih benar. Kenapa? Ya karena itu definisi konvergen. Kalau misalkan epsilon benar, karena asalkan m-nya itu ini boleh dilakukan karena m-nya itu tidak bergantung sama n ya. M-nya itu tetap, M-nya itu udah difikskan di awal, M-nya yang di sini gitu. Makanya ditulis di awal, bukan ditulis di bawahnya kekonvergenannya itu gitu. Kita tulis di awal dulu, oh karena terbatas ada batas atasnya atau ada batasnya. Batasnya itu nanti ada M gitu ya. Nah, kembali ke sini karena YN itu lebih besar dari 0 YN itu konvergen gitu kan. Konvergen ke 0 terdapat N sedemikian sehingga itu, nah jadinya apa? Mutlak dari YN itu kurang dari itu gitu kan, epsilon per M. Nah, akibatnya jika sekali lagi jika N itu lebih besar dari N, maka apa? Kalian jangan riset ya, jangan bilang lagi sekarang kita ambil sembarang epsilon positif, terus nanti kalian tulis lagi satu-satu. Jangan. Itu kalau kalian tulis kayak gitu, itu kalian riset epsilonnya. Jadi seolah-olah epsilon yang di atas sama yang di bawah itu jadi salah. Kalian lanjutin gitu. Jika n itu lebih besar sama dengan n, maka epsilon maka xn yn itu sama dengan mutlak dari xn dikali yn. Ini kurang dari apa? Oh, kurang dari m dikali epsilon per m sama dengan epsilon. Selesai. Ya. Terbukti bahwa xn yn konvergen ke 0. Ya. Cara buktinya gini. Ada pertanyaan sampai di sini? Itu cara ininya ya. Cara berpikirnya atau cara menulisnya. Ya, biasanya kalian tapi cara berpikirnya kalian juga harus bisa ikutin, jangan cuman konfirmasi aja. Jadi kalian menulisnya atau berpikirnya itu dari apa yang mau ditunjukkan gitu. Oh, xn itu mutlak dari xn yn itu kurang dari epsilon. Itu tujuan akhir kita. Nah, bagaimana caranya sampai sana? Apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Oh, ternyata ini bisa dipisah. Terus nanti xn-nya itu mutlak xn-nya itu terbatas oleh m gitu kan. Terbatas oleh suatu m. Terus nanti yn-nya tuh konvergen ke 0 kayak gitu. Oh, kalau kayak gitu nanti kita bisa bikin ini gitu kan. Oh, terus nanti kita bikin kayak gini. Nah, nanti itu yang dilengkapi sifat-sifatnya atau asumsi-asumsinya bahwa barisan xn terbatas, terus barisan yn konvergen ke 0 itu kita ini gitu kan. Kita manfaatkan nanti kayak gitu. Okay. Ada pertanyaan? Mungkin satu atau dua soal lagi. Yang udah yang ini ya, yang ini. Oh ya, yang ini yang bagian A, bagian B itu udah setengah. Ini. Nah sekarang kira-kira kayak gimana? Nomor 6. Kita lanjut ya, satu soal lagi mungkin soal nomor 6. Ini termasuk yang a bit complicated. Yang nomor 6 ini
tunjukkan bahwa xn barisan konvergen. Nah, pertanyaanku tetap sama. Kira-kira mulainya dari mana? Gitu kan. Barisan konvergen, kalian harus bisa menentukan kira-kira dari apa yang diketahui, apakah yang menggunakan kontraktif. Oh ya, yang kontraktif itu yang ini ya. Eh, aku bilang kayak gitu, jangan kalian mikir, oh berarti ini pakai sifat kontraktif. Nah, ini kontraktif itu maksudnya ini ya. Xn plus 1 dikurang Xn itu lebih kecil sama dengan C. Kali Xn dikurang Xn min 1. Ya, ini C-nya tetap, C-nya itu kurang dari 1 ya. Di antara 1 sampai 0. Di antara 0 sampai 1. Kayak gitu. Nah, itu yang sifat kontraktif itu yang kayak gitu. Jadi makin lama makin kecil, mengerucut. Jaraknya itu makin lama mengerucut. Nah, untuk yang ini kira-kira gimana? Ada yang punya ide? Aku kasih beberapa ininya gitu ya. Ada yang punya ide kira-kira ini pakai Cauchy, pakai barisan monoton atau pakai monoton terbatas ya maksudnya. Terus atau pakai yang terakhir tadi, kontraktif. Kira-kira idenya yang mana? Ini yang termasuk yang cukup sulit ya sebenarnya. Ini soal tahun lalu kayaknya. Nah, saya belum tentu ini. Ada yang punya ide? Kira-kira maunya mulai dari mana? Dava, Fahma, Aditya, ada yang mau ngasih ide? Satu ini aja. Ya, ada yang mau ngasih ide? Ya, jadi untuk yang ini letak utamanya tuh di sini ya. Kalau misalkan R-nya tuh di antara 0 sampai 1, N-nya itu kayak gimana? R pangkat N-nya tuh kira-kira kayak gimana? Itu dulu. Kalau R-nya berada di antara 0 sampai 1, kira-kira yang kita punya apa? Itu yang agak susah ya. Yang bagian itu yang agak susah sebenarnya. Ya. Kalian bisa gunakan ini sebenarnya apa monoton terbatas. Tapi ya kalau aku sih tinggal bilang aja itu cukup jelas sebenarnya. Ini ya. Yang aku mau katakan itu adalah ini. Ini limit dari itu tuh apa? 0 ya. Limit dari barisan itu ya. Karena R-nya itu kurang dari 1 gitu kan. Berada di antara 0 1. R-nya itu berada di antara 0 1, maka limit R pangkat N as N tends to infinity itu sama dengan 0 ya. Makin lama makin mengerucut gitu. Nah, sekarang sebelum kita ke sana, ini kira-kira ini aku kasih tahu ya. Kalau kalian punya kayak gini, kemungkinan besar itu kalau barisan monoton kan susah gitu kan. Barisan monoton susah. Kalau kontraktif mungkin. Tapi kalau kontraktif harusnya bentuknya kan gini. Xn plus 1 kurang Xn itu lebih kecil sama dengan C. Xn min 1. Ini agak susah dimanfaatkan kayak gitu. Ini agak susah untuk dilakukan gitu. Agak susah diubah bentuknya menjadi bentuk kayak gini. Karena kalau misalkan kita ini kurang dari Rn min 1, terus ini kurang dari Rn. Ya, kita nggak bisa mengatakan kayak gitu. Karena kedua-duanya kurang dari Rn gitu kan. Karena kedua-duanya kurang dari bukan sama dengan ya kita nggak bisa bilang apa-apa gitu ya. Jadi yang kita punya, kita nggak bisa mengatakan bahwa C-nya itu sama dengan R gitu. Gitu. Kenapa ya? Karena ini kurang dari R pangkat N min 1 juga. Gitu ya. Jadi ya perlu berhati-hati dalam mengambil kesimpulannya. Atau boleh? Atau boleh sebenarnya. C-nya itu adalah anggota dari C-nya itu sama dengan R. Pakai Cauchy boleh gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kalau misalkan kita tulis kayak gitu, boleh nggak? Kayaknya boleh nggak? Ya nggak bisa ya. Kita mau mengatakan bahwa ini tuh ini, bukan mau mengonfirmasi bahwa ini tuh benar, gitu ya. Nggak bisa. Jadi untuk yang ini kita mulai dari sini. Nah sebenarnya ini pakai Cauchy, gitu ya. Ini pakai Cauchy. Ya,
Kalau barisan Cauchy, nah Cauchy kalian masih ingat ya? Ya, XN Cauchy kayak gimana? Jika untuk F terdapat bilangan asli sedemikian kurang dari epsilon, gitu ya. Ini ya, untuk yang Cauchy. Nah, akibatnya kalau misalkan kayak gitu, mana? Nah, kalau misalkan kayak gini, kalian kan mau manfaatin ini kan? Mau manfaatin jelas apa lo apa selisih untuk setiap indeksnya kurang satu, selisih satu. Nah, daripada menuliskan mn itu lebih besar dari n, kalian bilangnya m itu lebih besar dari n, gitu, kayak gitu. Nah, jadi nanti nulisnya ini, M itu lebih besar dari N, gitu kan. Berarti nanti kita bisa tulis XM kurang dari XN itu sama dengan apa? Oh, sama dengan XM dikurang XM min 1. Terus nanti ini, ya ini nanti ditambah XM min 1 dikurang XN. Terus nanti ini XM min 2 dan seterusnya nanti sampai terakhir XN plus 1 dikurang XN. Gini ya. Nah, terus nanti ini yang kalian pisah gitu kan. XM dikurang XM min 1 ditambah XM min 1 ditambah XM. Ini kurang ya. Nah, ini aku balik ya, tulis apa ya ini ketasamaan segitiga ya yang kayak gini aku harap kalian pada bisa. Ini ketasamaan segitiga aja ya. Nah, untuk selanjutnya, nah idenya itu adalah ya kalian rearrange ulang, kalian lihat lihat dari yang paling kecil dulu, apa paling gede. Yang ini kan ini apa semakin lama kan kalau misalkan M-nya makin gede, berarti kan nanti R pangkat N itu makin kecil gitu kan. Itu idenya. Nah, nanti kalau kalian kayak gini ini XM dikurang XM min 1. Nah, berarti ini kurang dari apa? Oh, ini kurang dari Rn. R pangkat N, ini kurang dari Rn pangkat N plus 1 dan seterusnya sampai paling tinggi itu yang ini, gitu kan. Nah, kira-kira ini tuh apa? Nah, ini agak susah dihitung, gitu kan. Agak susah untuk dihitung karena ini terbatas, gitu kan. Ini kayak ini geometrik ini ya. Ini deret geometri dengan rasio R, gitu. Cuman ini agak susah dihitung. Lebih baik kalian teruskan aja, gitu. Kalian teruskan sampai, nah ini akan kurang dari sama dengan apa? Atau kurang dari apa? Kurang dari sama dengan deh, kayak gini. Kurang dari sama dengan, ya ini diteruskan sampai tak hingga. Ini kan lebih kecil karena ini ditambahin lagi, gitu kan? Itu pasti akan lebih kecil, apa lebih 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 besar lagi. Yang ini lebih besar daripada berhenti di sini. Oke. Sampai di sini paham? Nah, terus nanti ini sama dengan apa? Ini nanti karena ini udah apa yang jadi kalau misalkan kalian punya barisan geometri, awalannya 1, awalnya A, terus nanti rasionya R. Ini barisan geometri tak hingganya apa? Ini adalah A per 1 min R ya. Ya berarti untuk yang ini, karena awalnya itu adalah R pangkat N, berarti kan ini kayak gini. Gitu. Nah, ini yang pengen kurang dari epsilon. Gitu. Ini yang pengen kurang dari epsilon. Cara ngomongnya gimana? Kalian manfaatkan ini. Karena ini, gitu kan. Kalian punya apa? Limit. Berarti kan 1 per 1 per R. Jadi kan limit dari ini apa? Kalau kayak gitu, ini jadi apa? Nah, ini yang jadi. Nah, ini yang akan lebih kecil dari sama dengan, kan ini nanti pengennya lebih besar sama dengan N0 kan, yang sesuatu. Nanti kalian pakai ya ini yang kurang dari epsilon, kayak gitu caranya. Oke. Nah, ini yang kalian lengkapkan ya. Ini ya ini belum lengkap. Ini masih ada perlu lengkapi, tapi yang ide utamanya itu adalah di sini. Karena R itu lebih apa di antara 0 1 berarti limit dari R pangkat N itu sama dengan 0. Nah, akibatnya
Yang kalau misalkan kan setelah kita cek ternyata yang kita butuhkan itu R pangkat N dibagi satu min R. Apakah itu juga menunjukkan nol? Iya, kenapa? Karena satu min R ini positif, gitu kan? Ya berarti kan kalau dibagi bisa dipakai membagi. Karena ini limitnya sama dengan nol, ini kan skalar sebenarnya. Ini kan skalar. Ini skalar. Kenapa? Karena R-nya itu udah tetap, gitu ya. Itu skalar. Jadi kan sebenarnya akibatnya limit dari ini R pangkat N per satu min R itu sama dengan satu per satu min R dikali limitnya. Oke. Nah, padahal ini tadi 0. Berarti ini sama dengan 0 gitu. Nah, berarti limit ini itu sama dengan 0. Nah, itu yang kalian pakai untuk dapetin ini. Eksistensi N0-nya itu. Gitu ya. Karena ini gitu kan. Berarti kan ini maksudnya apa? Gitu. Berarti karena limit ini sama dengan 0, maka bla bla bla. Tinggal ini aja ya yang perlu kalian lanjutkan gitu. Tinggal itu aja yang perlu kalian lanjutkan. Nah, ini ya. Ya ini hint ya. Ini tinggal satu kalimat aja yang perlu kalian masukin. Mau kalian berpikir ya. Jangan lupa ambil sembarang epsilon positifnya kayak gini ya. Ambil sembarang epsilon positif. Karena ini nanti kalian punya maka bla 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 gitu ya. Silahkan isi yang itu. Nah, akibatnya gitu. Akibatnya jika ini nanti kalian punya apa gitu. Oke. Itu ininya. Ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini? Nah, tapi ide utamanya itu adalah Cauchy-nya ini ya. Kalian ya memanfaatkan ini terus mikirin Cauchy itu terkadang agak susah. Kenapa? Karena itu selisih apa ya? Xn plus 1, selisih jarak antara xn plus 1 dan xn itu kemungkinan kalian kepikiran kontraktif. Menurutku setelah kalian sadar, oh ini cari C-nya tuh susah karena ketaksamaan yang kalian punya apa yang kita punya tuh nggak ada ininya gitu kan, nggak ada ruas kanannya tuh nggak ada xn selisih antara xn dengan xn min 1, jadi agak susah untuk dapetin nilainya gitu kan. Berarti dapet itu gitu, dapet apa dan seterusnya. Nah, jadi kemungkinan besar ini menggunakan Cauchy. Nah, menggunakan Cauchy-nya gimana? Oh, kalian manfaatin yang di atas dengan nulis satu persatu gitu, pisahin satu persatu sampai nanti dapat yang terakhir. Nah, teknik ini juga sebenarnya tekniknya gitu. Ini apa? Yang awalnya itu MN lebih besar sama dengan 0, lebih besar dari N0, kalian bikin kayak gini supaya dapat selisihnya, kita bisa pecah kayak gini, ya itu juga sebenarnya kalian harus sedikit berpikir dan memahami. Oh, bahwa sebenarnya kalaupun nanti yang kita punya M itu lebih kecil dari N gitu kan, ya kita tinggal tulis sebaliknya aja, XN-nya yang kita turunkan satu persatu kayak gitu. Ya, jadi tanpa mengurangi ini, tanpa mengurangi keumuman, kita selalu bisa melakukan ini gitu ya. Ini ekuivalen dengan yang Cauchy biasa, tapi ini lebih berguna gitu ya. Dan ini lebih gampang untuk dimanfaatkan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ini cuma reordering aja gitu ya, reordering aja. Yang ada di sini ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Bisa konfirmasi apakah ada yang mau ditanyakan atau enggak? Kalau misalkan pun ada gitu ya, kalau misalkan pun ada kalian bisa nanya ya lewat WA. Kalian tanya teman kalian, Cynthia ya. Kalian bisa nanya Cynthia nomorku tuh berapa gitu ya. Kalau misalkan kalian mau, misalkan soal yang di sini kalian mau kerjakan gitu. Terus kalian mau cek apakah jawaban kalian udah benar. Jangan minta apa saya nulis semua ya. Itu juga saya nggak akan kasih kalau kayak gitu. Tapi kalian coba kerjakan dulu. Terus nanti, atau misalkan kalian mau nanyain boleh gitu. Nanyain boleh, atau misalkan nanya soal yang lain juga boleh. Tapi hint aja gitu ya. Saya nggak mau ngerjain semua. Atau kalian kerjakan terus aku cek itu boleh gitu ya. Itu boleh. Ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin pertemuan hari ini sampai di sini aja, gitu ya. Kita ketemu lagi mungkin minggu depan kayaknya enggak ya. Tapi
Ya, sebelum UTS lah. Kan kalian mungkin mau bahas soal-soal UTS kayak gitu kan. Nah, ini sebenarnya kita kan udah bahas soal-soal UTS. Nanti ya ada satu lagi yang terkait yang penting itu yang terkait topologi di sistem R itu kayak gimana? Sama mungkin yang terkait kerapatan itu ya. Kayak gitu. Cuman yang terkait kerapatan kayaknya tidak terlalu banyak. Jadi nanti mungkin kita fokusnya ke topologi itu. Apa himpunan terbuka, himpunan tertutup, sifat-sifatnya kayak gimana, yang ininya kayak gimana. Oke. Ya, itu yang ini nanti untuk yang pertemuan ketiga lagi sekali lagi akan saya saya ini ya konfirmasi nanti ya. Oke. Ada pertanyaan? Aku kasih 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ada ya? Kalau nggak ada ya, hari ini sampai di sini aja. Sampai jumpa lagi di di pertemuan selanjutnya. Thank you.